Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah majlis aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua dan keluarga kita. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca doatul Fatihah kata khusus untuk para kitab Syekh Ibn Rajab Al-Hambali wa sahbihi alaikum Sayyidi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 278. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumi fi darin amin bi syarri sadri yasiri amri wa hala a'udzu min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muhammadin wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi. Al-haditsul hadi asyara. Hadis ke-11 an Anas anil Hasan ibni Ali sibdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Hasan bin Ali, ya, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raihanatihi radhiyallahu anhu. Raihanah. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Rasulullah. Ya, sebuah hadis Nabi mengatakan dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, tinggalkan sesuatu yang kamu ragu kepada sesuatu yang kamu tidak ragu. Ya, rawahu Nasai wa Tirmizi wa qala hasanun sahihun. Ini hadis hasan sahih. Ya, langsung di bawahnya. Wa hadzal hadisu qit'atun min hadisi tawilin fihi zakara kunutil tawbitr. Ini hadis potongan daripada hadis yang panjang yang di dalamnya ada membicarakan masalah kunut di dalam witir. Fa inda Tirmizi wa ghairihi ziyadatan fi hadhil hadis. Bahya di dalam riwayat dari Tirmizi dan yang lainnya ada tambahan di dalam hadis ini, yaitu fa innas sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Jadi ada tambahan dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang ragu, yang kamu ragu kepada sesuatu yang kamu tidak ragu. Karena sesungguhnya kejujuran itu menenangkan jiwa dan kedustaan itu membuat keraguan. Walafzu Ibnu Hibban, di lapasnya Ibnu Hibban mengatakan fa inal khaira tuma'ninatu. Karena sesungguhnya kebaikan itu menenangkan jiwa, wa inna syarra ribatun, dan kejahatan itu membuat ragu, maksudnya nggak bikin tenang. Bait selanjutnya wa yarwi bi isnadin dhaifin an Utsman ibni Atha al-Khurasani wa huwa dhaif an abihi an Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li rajulin. Ada ya? Ada kata dua bait dari atas. Satu bait, dua bait ketiga berarti. Ya, dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkan. Nabi mengatakan kepada seorang laki-laki, tinggalkanlah sesuatu yang kau ragu kepada sesuatu yang kau tidak ragu. Qala wa kaifa li bil ilmi bidzalik. Orang itu berkata, bagaimana ya Rasulullah aku bisa tahu masalah itu? Masalah itu meragukan apa enggak? Qala idza aradta amran fadha yadaka ala sadrik fa idal qalba yattaribu alil haram wa yaskunu lil halal. Itu kata Nabi, caranya jikalau kamu menginginkan sesuatu perkara atau pengen ngerjain sesuatu, taruh tangan di dada gitu. Karena sesungguhnya hati itu bergejolak kalau ada urusan yang haram. Kalau urusannya enggak haram, biasanya hati tenang. Itu Nabi ngomong begitu. Maksudnya tinggalkan sesuatu yang kamu ragu
kepada sesuatu yang kamu nggak ragu. Bagaimana aku mengetahui itu? Maksudnya ini benar apa enggak nih halnya, ini haram apa enggak, ini rusak apa enggak nih yang harus dikerjain. Tinggalkan yang kamu takut itu, meragukan ini benar apa enggaknya. Bagaimana caranya harus tahu? Pegang dada, kata Nabi. Kalau hati bergejolak, itu biasanya ini kerjaan gak beres, haram. Kalau hati tenang, biasanya kerjaannya benar. Nabi bilang begitu. Wa innal muslimah al-wari'ah yada'ul dhaghirata mukhaffatal kabirati. Ya, karena sesungguhnya seorang muslim yang waro itu ya meninggalkan hal-hal yang kecil karena takut kepada hal yang besar. Ya, meninggalkan sesuatu yang dia ragu karena takut masuk ke dalam hal yang dosa gitu. Dia ragu nih, kayaknya hal-halnya ini bener gak enggak, akhirnya ya mendingan tinggalin aja dah. Itu orang yang waro begitu, hal-hal yang subhat aja ditinggalin aja, takut kena yang haram. Hal-hal kecil dia tinggalin karena takut masuk ke depan hal yang besar. Jadi hitungannya kayak orang nggak berani main api dah gitu, walaupun api kecil aja daripada kebakaran gitu, bahasanya begitu. Nggak berani mulai gitu, mulai pinggir-pinggirnya dulu dah gitu, nggak aja gitu ya, pada tengah-tengah lagi kan gitu. Nah gitu, sebelum terlanjur pinggir aja dulu, nggak ada gitu, nggak ada lodi lagi ya, lodi itu yang itu ya. Jadi pinggir-pinggirnya udah nggak berani aja gitu. Itu meninggalkan yang meragukan atau yang masih kayaknya nggak dianggap dosa kecil, udah nggak aja deh, tinggalin. Itu orang yang waro. Wa kharaja Tabrani wa nahuhu wa kharaja Tabrani wa nahuhu bi isnadi dhaifin an wasilatin ibni Asqai an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zada fihi, ditambahin kilalahu paman nil wari'u ya, ditambahin ada perkataan lagi paman al wari'u. Siapa itu orang yang waro? Qala alazi, ya ada tambahannya, ternyata ada tambahannya lagi di dalam riwayat lain tapi dhaif. Ada pertanyaan lagi jadi dari orang ini, lalu siapa ya Rasul yang waro itu? Gitu. Karena dia bilang sesungguhnya orang muslim yang waro itu akan meninggalkan yang kecil-kecil, takut kena yang gede-gede. Terus ditanya, faman wari, siapa itu yang waro ya Rasul? Orang muslim yang waro itu kayak gimana sih? Qala, Nabi bilang allazi yaqifu inda subhah, tuh subhati, yaitu orang yang berhenti dalam urusan yang subhat. Maksudnya nggak berani, yang subhat aja udah nggak berani. Subhat ngerti ya, belum jelas halal haramnya, ditinggalin. Itu orang yang waro sebenarnya begitu ya, yang subhat aja udah dijauhin. Lalu bait yang lanjutnya tuh dua, yang ketiga tuh ya, wa makna hadal hadis ya, hadis makna hadis ini yarji'u ilal uqufi inda subhat wa tifqaiha. Hadis ini menunjukkan kepada, usahanya pulang kepada menghindari, ilal uquf diem atau menghindari dari hal yang subhat, wa tifqaiha, dan takut kepada hal yang subhat gitu. Ya, hadis ini sebenarnya lebih ke masalah tinggalkan yang meragukan kepada yang nggak meragukan. Maksudnya yang meragukan ini kan jadi subhat. Jadi hadis ini lebih membicarakan tentang masalah meninggalkan yang subhat. Saking takutnya kena yang haram, yang subhat ditinggalin. Gitu. Fa inal halal al mahdha la yahsulu lil mu'mini ya fi qalbihi min huraibun. Ya, karena yang namanya halal, sesungguhnya hal-hal yang halal, yang murni halalnya, mahdo itu murni, halalnya murni, tidak akan sampai kepada orang mukmin di dalam hatinya keraguan, keresahan. Gitu. Kalau orang mukmin udah mulai ragu, resah, makanya dibilang pegang dadanya kalau kayaknya bergojolak nih, kayaknya agak nggak beres nih. Karena orang mukmin begitu. Kalau emang gak asli murni kehalalannya, hatinya akan bermasalah.
Dan kalau orang mukmin, kalau emang itu benar-benar halal, biasanya hatinya tenang. Ya. Jadi ngukurnya di situ. Ngukurnya sudah mukmin belum gitu. Karena kalau udah mukmin biasanya kalau dianggap ini kayaknya agak-agak bergejolak di hati, ya itu berarti ini nggak murni halalnya. Karena orang-orang mukmin kalau memang murni halal, hatinya nggak akan gemeter, nggak bingung, karena yakin. Gitu. Ya, berarti kalau dia mulai nggak yakin, dia nggak berani. Ya, hitungannya banyaklah hal-hal yang seperti makan. Nah ini kan repot juga gitu ya, makan di tempat yang agak ragu gitu, kadang begitu kan ya. Contohnya misalnya kita makan di apa namanya pinggir jalan, ada pecel lele, kita ingat orangnya kayaknya rusuh banget gitu, terus apa benar nih sembahyang apa enggak. Nah ini kan misalnya ada benar nggak nih. Nah ini berarti orang mukmin tuh kalau udah bergoyang di hatinya berarti mendingan dia tinggal gitu. Agak ada perasaan 10%, 50%, apalagi 50% saja, 10%, 20% ada keraguan, biasanya deh aja deh itu, karena hatinya bergejolak itu, roib, ada kayak resah, walaupun 10%, 20% ada keresahan, dia tinggal langsung. Karena kalau orang mukmin dia harus tenang yakin baru dia makan di situ gitu. Ya. Hitungannya kalau orang dulu ya masih waroknya sampai yang dagang aja nggak sembayang itu langsung bukan lagi ragu, langsung ditinggalin. Ya. Gitu. Makanya kalau makanan maulid baru dimakan gitu, yakin dia berkah nih gitu. Ya, nasi padang. Nah kadang ayamnya kayak ini kita kan udah nggak mikirin ayam nih potongnya gimana nih gitu. Nah kita saya udah nggak ada goyang di sini ya. Kenapa? Ya kita nggak mukmin kali gitu. Kalau orang yang mukmin dia akan mikir agak bergoyang di hatinya, nih makan nggak ya, potongnya gimana gitu, bener nggak nih potongnya, bapak iya baca bismillah nih yang ayam dipotongnya gitu. Itu ragu ditinggalin kalau orang mukmin. Ada keraguan 10% aja, 20% bergejolak, makanya Nabi bilang pegang hatinya, dia agak goyang ditinggalin gitu. Ya ini warok mumin, tinggal kita ukur apakah kita sudah sampai ke mumin. Ya itu kayaknya harus merenungi diri masing-masing. Ya bodoh amat yang penting makan gitu. Ya waroib, keraguan di sini sebenarnya dimakna alqalq. Ya, alqalqu itu artinya keresahan, kegelisahan. Wal ittirabu itu kegoncangan, kegelisahan, nggak tenang, nggak merasa nyaman itu. Hitungannya mau makan, gue jadi kayak nyaman, kayak mau makan ini benar nggak ya gitu. Ada keraguan di situ. Dia tinggalin biasanya kalau orang-orang mukmin. Berarti sudah mulai ada gejolak di hatinya. Ya gejolak bahwa ragu ini halal haram ya. Ya. Begitu. Nah kayaknya misalnya makan ikan, ya kayak sawangan kemarin gitu ya. Ya enak gitu, apa? Bingung mau keraguan di mana orang, dia kan nggak pakai dipotong juga udah mati, nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Enak. Jadi agak ada tenang gitu apa? Ya ikan kan nggak perlu dipotong, matiin diri juga nggak apa-apa. Ya bangkai yang boleh dimakan siapa? Ikan. Gitu. Ya jadi nggak ada khawatir dipotongnya pakai bismillah apa enggak nih gitu. Ya kalau ini bumbunya nguleknya pakai bismillah nggak ya, itu emang solehan, kagak, itu kagak ada syariat, kagak ada masalah orang kalau pakai bismillah juga gitu kan. Ada syariat-syariat yang dipotong harus bismillah. Nah ini kan, tapi kalau makan ikan sebenarnya agak-agak tenang sebenarnya ya. Makan ikan aja gitu ya. Ya itu kan warok. Ini kita cuma ngebahas, pertanyaannya kepikiran nggak ke situ. Kalau nggak kepikiran hal-hal kayak gitu, kayaknya kita masih jauh banget dari mukmin. Iya. Boro-boro goyang hati, ya nggak dipikirin. Ya, boro-boro bergejolak di hati. Kepikirannya enggak. Makanya sekarang dia kasih pemahaman biar kita jadi berusaha untuk ke mukmin, agak apik masalah kayak gitu. Ya.
Kalau nggak dari sini, gimana lagi kita mau mulai agama? Kalau nggak detail di urusan kayak gini, berat jalanin agama. Makanya ini harus yang dimulai dari awal adalah ada keapikan urusan-urusan kayak gitu. Sampai hati itu ngerasa bergejolak, agak ragu atau apa. Meskipun ya sekarang ya misalnya meski kita masih makan juga, tapi saat makan kayak ada kegelisahan di hati sedikit gitu kan, itu bukti bahwa ada sedikit keimanan gitu. Udah mulai belajar, maksudnya bismillah kali ya, kata ulama-ulama sekarang, kalau bismillah, bacanya bismillah, makannya insya Allah jadi halal gitu. Tapi kan senggangannya ada gejolak dulu. Nah, ada gejolak ini berarti bukti ada sedikit kewaraan di diri kita, agak tumbuh ya kemukminan di dalam diri kita. Jangan cuek aja gitu ya, paham aja. Ada makan habis, ada babi gak? Oh sekali ya gitu. Kacau banget itu. Bal taskunu ilaihin nafsu ya, akan tetapi yang dimaksud nggak ada roib itu, tidak ada kegelisahan adalah di mana tenangnya jiwa kita tenang menerima enak, itu namanya tidak ada roib. Wayat ma'inu bihil qalbu, dan hatinya tenang. Wa amma mustabihatu, adapun yang namanya subhat itu payah sulu bihalil qulubil qalb, yang namanya subhat itu pasti akan sampai ke dalam hati kita kegelisahan dan juga kegoncangan. Mujibu lisak, yang mengakibatkan, yang mewajibkan gitu, yang mengakibatkan keraguan gitu. Ya, adapun yang namanya barang-barang yang subhat akan sampai ke dalam hati, kesubhatan itu ada perasaan gelisah dan kegoncangan, akhirnya mengakibatkan keraguan, ragu nih kan. Ini maksudnya bagi orang mukmin. Kita begitu nggak? Maksudnya apa kita pikirin yang subhat ini? Apakah yang subhat kita tahu ini subhat? Apa buat kita nggak tenang? Akhirnya kita ragu. Apa begitu? Kalau belum begitu, itu berarti jauh nih kita dari mukmin. Ya, dia tahu ini subhat, nggak jelas. Ya, duit boleh nemu, gitu. Kantongin aja lah, gitu. Itu kan nggak ada keraguan, nggak ada kegelisahan. Nah ini belum mukmin berarti gitu. Karena sebenarnya kalau orang mukmin, dia nemuin duit misalnya, ini barang subhat, nggak tahu yang memilikinya siapa kan. Ini akan membuat kegelisahan. Ini kemana aja ya duitnya? Gitu. Keraguan, itu bagi orang mukmin. Ya, kita harus pikirin lagi. Sudahkah kita agak-agak apik masalah gini? Tergoncang nggak hati kita? Gelisah nggak melihat sesuatu yang kayaknya agak meragukan? Kalau belum, perbaikin lagi biar sampai ke tingkatan orang-orang warok. 280 adalah 280 tengah-tengah tuh. Waqala Abu Abdurrahman Al-Amari Az-Zahidi, gelarnya Az-Zahid ya. Idza kana al-'abdu wari'an, jikalau seorang hamba waro, tengah-tengah. Jikalau seorang hamba sudah menjadi waro, taraka ma yaribuhu ila ma la yaribu. Seseorang yang sudah sampai di antara waro, dia akan meninggalkan sesuatu yang meragukan, sesuatu yang membuat gelisah, sesuatu yang membuat hati nggak tenang, ditinggalin kepada sesuatu yang membuat dia tenang. Ya, membuat dia ragu, membuat dia resah, ditinggalin. Itu orang-orang waro. Ya, kalau misalnya dapat duit dari pejabat, itu meragukan nggak? Tergantung. Ali pernah bilang, kalau kita dapat duit dari pejabat, yakini aja yang itu halal, yakini itu duit halalnya, duit haramnya insya Allah nggak ke kita. Ali bilang gitu. Tapi kan itu sebenarnya masuknya ke bab subhat. Ini halal apa haram ya duit yang dikasih ke gue? Apa duit korupsinya, apa duit gajinya? Gitu. Ya. Nah kalau yang tadi dibilang, kalau ada keraguan, ada keresahan, tinggalin. Gitu. Kalau ini begitu.
tinggalkan dari sesuatu yang membuat gelisah, nggak tenang, nggak yakin, keraguan, gitu. Maksudnya tinggalkan sesuatu yang meragukan. Jadi kasih orang aja, nggak usah diambil, kasih orang aja gitu. Orang lain aja yang mungkin nggak warok, kasih dia. Itu. Ya kalau kita mulai ragu, mendingan disedekahin. Gitu. Ini benar nggak duitnya? Gitu. Ya. Ini jangan sampai istilah yang haram aja udah kehabisan gitu. Ini kita lagi mau gimana caranya memperbaiki di kehidupan akhir zaman ini. Banyak hal-hal yang harus diperbaiki dari sisi menerima sesuatu untuk hidup kita. Karena apa? Kalau ada yang haram, berat ke depannya. Mempelajari agama pun berat, ibadah berat, repot kesonoin. Makanya ini sebenarnya bab yang paling penting, ya, mencari yang halal, menjauhi, bahkan menjauhi yang subhat. Warok tuh begitu sebenarnya. Ini warok yang diajarkan sudah sampai tingkatan, ya, warok yang sebenarnya, ya, menjauhi yang subhat karena takut kena yang haram. Karena definisi warok awal kan, warok adalah meninggalkan yang haram-haram. Tetapi ternyata caranya ada apa? Caranya untuk meninggalkan yang haram adalah menjauhi yang subhat karena takut masuk ke haram. Itu warok sebenarnya begitu. Ya, kalau haram kan udah jelas. Gitu. Warok ini menjauhi yang subhat-subhat. Juga untuk berusaha ke situ. Karena itu pintu masuknya agama. Yaitu gimana kita tidak pernah kena yang haram. Kalau kena yang haram, baik materi ataupun yang kita makan, sulit untuk memulai agama yang lain-lainnya. Maksudnya pintu masuk Islam, habis itu syariat-syariat Islam sampai hakikat itu berat. Masuknya udah salah. Itu. Ya. Yang harus kita pikirin lagi pintu masuk ke agama ini, yaitu jangan sampai kena yang haram. Terus gimana caranya? Sangat hati-hati sampai menjauhi yang subhat. Ya, saking takutnya masuk yang haram sampai batasannya bukan makan yang haram, ini subhat. Haramnya enggak. Jadi dia di sini. Ini subhat, ini haram. Saking takutnya yang subhat aja nggak dideketin. Jadi kan jauh banget sama yang haram. Ya. Itu. Halaman 281 bait 2 3 4 5 bait kelima. Wa kanal Miswaru ibnu Mahramata, ada ya? Bait kelima dong. Jauh dong ya. Ini susah ya. Ketemu. Udah sama kita ya. Wa kanal Miswaru ibnu Mahramah qadih takaro ta'aman kasiran. Ini beliau ini Miswar itu sesungguhnya dia telah menimbun makanan yang banyak. Gitu. Fara'a sahaban fil khariq. Lalu dia melihat awan di musim kemarau. Musim kemarau tapi ada awan. Fakarihahu. Lalu dia takut. Ya. Faqala ala urani qad karihtu ma yanfa'ul muslimin. Mengapa aku tidak senang? Qad karihtu maksudnya ala urani, kenapa diriku ini? Kenapa aku tidak senang? Kenapa aku benci sesuatu yang manfaat buat orang muslim? Ya. Fa'ala Allah yarji yarbahha fihi syai'an. Aku bersumpah aku tidak akan mengambil untung atas sesuatu. Fa akhbara bidzalika Umar bin Khattab faqala lahu Umar jazakallahu khairan. Lalu disampaikan kepada Umar cerita ini. Lalu Umar mengatakan semoga Allah memberi balasan kebaikan kepadamu. Jadi intinya dia ini ceritanya nimbun barang. Ya. Nimbun barang. Ya kalau zaman itu mungkin barang nggak boleh kena hujan, itu biar laris. Ini kan dia tahu musim kemarau nih, ya dia nimbun barang. Kalau tuh barang tuh karena kebanyakan dia naruhnya mungkin nggak takut kena hujan, ya. Pas mau gelap gitu bingung dia, ya ampun pakai hujan lagi, bahaya nih kalau hujan, gitu. Ya timbunan gue bisa bermasalah nih kalau hujan.
Akhirnya mikir, ya Allah, hujan ini kan maksudnya orang pada udah berat lama kemarau, kan orang seneng mau hujan, kok gue jadi benci mau hujan. Padahal orang sangat mengharapkan, masyarakat sangat mengharapkan hujan, tetapi pas mulai gulung gini, kok gue benci akan hujan turun. Ini akibat gue orang yang pengen menimbun, pengen banyak harta. Akhirnya di situ dibilang, demi Allah aku bersumpah nggak mau nyari untung, gitu. Akhirnya nggak jadi dia menimbun itu. Ini ya cerita ini sampai ke Umar mengatakan semoga Allah memberi balasan yang luar biasa kepada dia. Ini maksudnya apa? Ya, kerjaan dia itu, kerjaannya sudah ya rusak ya. Rusaknya apa? Ya dia menimbun, maksudnya bersenang-senang di dalam penderitaan orang lain. Ya, dagang yang begini halal, haram, ya subhat, ya pokoknya mendekati ke situ. Ya, dia pahamnya bahwa ini tidak baik adalah saat dia merasa kecewa mau hujan, padahal rakyat butuh itu. Akhirnya sadar, jahat banget gue, gitu. Demi keuntungan gue nggak terima sesuatu yang akan terjadi yang baik buat orang banyak. Ya, begitu. Ya namanya orang lagi kemarau, mulai mau kelihatan hujan, orang bersenang ya. Jadi nggak suka. Kita kadang begitu gak? Ada begitu juga. Ya, karena ada kepentingan gitu ya. Ya Allah, hujan lagi, gimana caranya biar gak hujan nih? Yang takut gak yang datang nih kondangan. Padahal memang udah kemarau lama, orang lagi butuh biar hujan. Karena kepentingan biar orang gak kondangan, nggak terima. Akhirnya panggil tukang mindahin hujan. Gitu. Padahal untuk kampung lagi butuh hujan. Ini berat ini ya. Ya, bisa terlanat tuh pernikahannya. Kayak gitu-gitu bahaya. Ya, yang nggak dipikirin ada orang lain yang membutuhkan sesuatu. Lalu di bawahnya itu pas tengah-tengahnya waqad naha anhu an Nabi sallallahu qala Ahmad fi riwayatin, baliknya dah anhu pa fi man ajara mastajarahu biribhin innahu yatasaddaqu biribhin, bagi orang yang membayar dan dibayar dari barang yang dia ajak innahu yatasaddaqu biribhin. Apa nih cerita tentang apa ini awalnya? Tapi ada tahakir yang bagi lahu tanaz mentinggalkan anroy mah takaru iktikaran manhiyan an. Oh ini terusannya ada. Wa fi hadza annal muhtakira, di dalam hadis ini bahwa sesungguhnya cerita ini bahwa sesungguhnya yang namanya limbun yang bagi lahu tanazzuh, ya segalanya baginya untuk meninggalkan mencari untung mahtakarahu, apa yang dia timbun, ya penimbunan yang sebenarnya dilarang. Kalau nimbunnya nggak dilarang boleh ngambil untung ya. Penimbunan yang dilarang maksudnya apa? Ya maksudnya kan penimbunan yang nggak dilarang apa? Yang nyetok doang buat ya perdagangan gitu kan. Kalau lo beli mulu kan capek bolak-balik. Misalnya beli buat seminggu baru dagang di sini. Nah kalau belinya buat 15 tahun, nah ini nimbun namanya udah. Itu yang penimbunan yang dilarang itu yang begitu. Kalau penimbunan yang dibolehkan kan, ya kalau stok di sini dagang beras, ya ngambil dari Jawa 1 truk, itu kan bukan nimbun. Memang jatuhnya masa balik-balik tiap hari, ya dari Surabaya ke sini kan gitu. Itu kan maksudnya itu banyak tuh, ya dia dagang beras tuh banyak banget, bukan nimbun itu, emang stok. Nah itu makanya ada penimbunan yang boleh, ada penimbunan yang dilarang. Penimbunan yang dilarang tuh ya begitu, semua dari mana-mana dibawa ke dia sampai stoknya, gudangnya kepenuhan, sampai gudang orang nggak ada isinya gitu. Tuh. Nah ini yang dibilang nggak boleh ngambil untung dari. Tapi nggak mungkin ya. Justru kalau dia menimbun banyak, emang pengen nyari untung paling banyak. Akhirnya dosa yang begini ini waqad nassa Imam Ahmad rahimahullah anatanazzuhi an ribhi malam
yadkhulu fi domanihi bidukhulihi fi rabhi malam yadamman. Dan sesungguhnya ada nas dari Imam Ahmad atas meninggalkan cari untung, meninggalkan nyari laba, nyari untung, apa-apa yang tidak masuk di dalamnya jaminan bidukhulihi fi rabhi. Nah ini masalahnya lebih ke fikih ya, dirawihil malam yadam, yang tidak ada jaminan. Waqad naha anhu nabi. Oh ini masalah perdagangan ya. Biman anhu biman ajaro, orang-orang di mana orang yang dibayar dari apa-apa stajarahu biribin, barang yang dia aja nyewa gitu. Jadi gimana ya zaman sekarang ya, mencari untung dari barang yang dia aja nyewa barang itu ya. Emang banyak sih gitu, itu sebenarnya ini subhat kali jadinya ya. Kita nyewa motor terus kita nyari untung dari motor itu, motornya aja nyewa, tapi sebenarnya masih boleh ya. Innahu yatasaddaqo birib, itu kayak yang begitu disuruh sedekah, keuntungannya disedekahin. Ada repot ya? Hah? Ya buat bayar sewa ya, buat bayar sewa, terus lebihannya buat kita gitu ya. Akhirnya itu, ini gimana? Udah itu rasa fikih ya. Kita nggak ngomongin fikih ya. Ini kan mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Syafi'i, ntar gimana lagi ya, banyak. Kalau masa ngomongin ke fikihnya, ini beliau kan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal ya. Kitab ini kan dia Al-Hambali, Ibn Rajab Al-Hambali, dia pengikut Hambali. Nanti bisa jadi beda lagi di Syafi'i. Makanya kita kalau masalah fikihnya kita lewatin aja dah ya. 283 itu bait ke di bawahnya tuh, bait pertama, bait kedua nih, wahaguna ada kan tengah-tengah, wahaguna amrun yang bagi tafattunu lahu ya. Di sini adalah perkara yang seyogyanya diamati dengan cerdas, patona itu ya, dicerdaskan, diamati dengan lahu. Wa huwa anna tadqiqa, sesungguhnya yang namanya sesuatu hal yang detil fil tawaqqufi an subhat innama yasluhu liman istiqamati ahwaluhu kulluha. Ini jadi tadi ngomongin subhat yang tadi itu, menjauhi yang subhat benar-benar detil ya. Perkara di sini yang dimaksud dalam hadis ini harus diamati dengan cerdas, bahwa sesungguhnya lahu wa huwa anna, sesungguhnya tadqiqa fi tawaqqufi an subhat, untuk detil meninggalkan hal yang subhat kayak begini, detil, innama yahsulu liman istaqamat ahwaluhu kulluha. Ini adalah orang-orang yang benar-benar soleh, yang istiqomah dalam segala macam hal ya. Makanya pertanyaannya, kita sebenarnya udah sampai untuk ngerjain yang gini gak? Kalau udah sampai memang boleh, kalau belum ya jangan. Ini sangat detil ya. Itu masa kita gue yang subhat enggak, tapi yang haram masih dimakan. Ini maksudnya, ini kita udah pantas belum di sini? Maksudnya kalau hal yang begini yang harus kerjain orang-orang yang memang sudah istiqomah dalam kesolehannya, udah kelasnya. Sebenarnya yang ngaji di sini udah harus kesini ya, ya. Ini cocok udah sebenarnya harusnya ya. Kayak misalnya berusaha detil ngerjain sholat sunat ya, wajibnya aja masih belentang-belentong, maksudnya nggak boleh yang begitu ngerjain yang ini gitu. Ya kalau kita masih kadang-kadang rezeki kita aja masih nyampur gitu, antara yang haramnya juga kita nggak tahu, ngerjain yang begini bukan buat kita ini babnya gitu. Jadi yasluhu liman istiqomah ya, ini untuk baiknya untuk orang-orang istiqomah dalam segala macam hal gitu ya. Watasabahat a'maluhu bittaqwa wal wara, dan itu udah sama mirip ya amal perbuatannya di dalam takwa dan juga wara ya. Udah segala sisinya udah soleh gitu
ya nyari nafkahnya udah bener-bener waro, ibadahnya bener-bener waro, ya takwanya itu lurus di semua hal, baru kedetil hal kayak gini. Fa'amman man yaqa'u fi intihakil muharrimatin zahira. Adapun orang-orang yang masih jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran yang haram zahir, ya pelanggaran yang haram zahir itu maksudnya ya masih ya ini masalah, apalagi itu sampai masalah yang hakikat gitu, ini makanan gitu, ini makanan-makanan yang ya kita aja belum mikirin duitnya dari mana kita beli, ya duit yang kita beli kita beli makanan Padang, duit kita aja belum kita bener ini halal-haramnya, terus kita udah mikirin ini motongnya pakai bismillah kayak udah kejauhan gitu. Ya jangan ngomong ke situ, jangan ngomong makanan yang ente dapat dari Padang, duit ente aja belum ente pikirin bener apa kagaknya, itu maksudnya. Atau kelakuan yang soleh yang warok banget tetapi masih sering bohong, nah gitu ya. Terus ngomonginnya hal-hal yang sudah detil gitu. Ngasalan misalnya nggak boleh ya banyak ngomong gini, tapi ya ketinggian, nah yang tadi masih sering bohong kan gitu ya. Ini yang kadang-kadang masih melanggar kerjaan-kerjaan yang haram yang zahir. Summa yuridu ayatawaro'a, kemudian dia pengen waro atas segala sesuatu yang detil ini, masalah yang subhat. Padahal yang zahir ya masih pelanggaran masih dikerjain ya. Ini seperti omongan Asqalani ya, sesungguhnya orang yang tertipu setan adalah mereka lebih concern kepada yang sunnah, melupakan yang wajib gitu. Ini udah ketipu kalau begini, detail banget masalah makanan, subhat, masalah subhat gitu, subhat detail, padahal nyari duitnya kagak beres ya. Itu nyari duitnya itu nggak dipikirin halal haramnya, sampai subhatnya nggak dipikirin nyari duitnya, tapi beli makanannya detail banget, ini nggak nyambung ini gitu ya. Fa innahu la yahtamilu lahu dzalik, itu nggak bisa diterima maksudnya gitu. Maka sesungguhnya la yahtamilu lahu dzalik, tidak bisa diterima hal gitu, tidak mengandung atau tidak ya. Bal yunkiru alaihi, akan tetapi itu bertentangan dengan ajaran agama. Yunkiru diingkari, ditentang. Maksudnya agama itu runtun, emang kalau awam aja kerjain. Ada kerjaan yang dia masih awam tapi dia mau kerjaan orang soleh ya berantakan gitu ya. Berarti ini kita juga harus pikirin masalah kadang bukan berarti nggak boleh sholat sunat ataupun ibadah ngaji yang mendalami ilmu agama ya, tetapi kan maksudnya kita sekarang ngerjain sholat, puasa, bahkan ibadah sunnah, ngaji, tapi makan aja belum dipikirin hal haram ya. Iya. Jadi kayaknya ngelewatin satu langkah gitu ya. Makan yang halal dulu, baru ngaji, baru sembahyang, baru ibadah yang lain, harusnya begitu. Tetapi kan jadi ntar gue belum makan yang halal nih, gue nggak bayang dulu dah gitu. Salah juga kan? Itu ya, maksudnya gimana caranya mulai sekarang perbaiki makan dulu, daripada nanti sholat kita sia-sia, ibadah kita, ngaji kita sia-sia ya begitu. Bal masih kan ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya yang kemarin masalah hal haram ya gitu. Ya ini lebih detail lagi ngomongnya lebih ke subhat. Kenapa dia ngomongin hadis ini? Karena dianggap sebelumnya hadisnya tentang halal haram, udah jelas nih. Jadi suruh jauhi sini haram. Nah ini lebih detail lagi, menjauhi yang subhat. Gitu. Hadis ini. Itu. Kama qala Ibnu Umar, ya liman sa'alahu andamil ba'udi min ahli Irak. Seperti apa yang terjadi ketika Abdullah bin Umar ditanya sama orang Irak. Orang Irak nanya tentang masalah darah nyamuk ini najis apa enggak? Sah enggak sholat kena darah nyamuk? Gitu. Nanya tentang masalah darah nyamuk.
yang kena baju buat sholat najis apa enggak, sahal enggak? Jawabannya apa? Yas'aluni andamil baudi wa qatalu Husain. Kalian menanyakan aku tentang darah nyamuk, tetapi kalian telah membunuh Husain. Gak pantas nanya yang detil-detil, masih ngerjain yang haram ya, membunuh orang. Tuh, Abdullah bin Umar sebel gitu. Kalian menanyakan aku tentang darah nyamuk, padahal kalian membunuh Husain. Jadi nggak pantas warok sampai situ, kerjaan haram masih dikerjain. Dengan tobat dulu, kalau begitu maksudnya, tobat itu atas pembunuhan Husain. Ya, wasami itu Nabi SAW yang dulu. Aku mendengar, kata Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Muhammad SAW bersabda, huma royhanataya minad dunia. Mereka berdua, Hasan Husain maksudnya. Hasan Husain adalah royhatana, ini artinya yang paling dikasihi Rasul di dunia. Maksudnya, padahal ente tahu Nabi bilang ini anak dua, Nabi sayang banget. Itu. Terus ente bunuh orang yang sangat disayangi Nabi. Itu kan udah bejat, begitu kata Abdullah bin Umar. Terus sekarang ya elah, enteng banget nanya tentang hal-hal detail di agama. Ya, kerjaan ini yang harus kita pikirin juga. Makanya khawatirnya kita ibadah banyak, ngaji udah dalam, Sirajatul Talibin udah selesai, tapi kayak bingung mau kemana arahnya. Khawatir memang jangan-jangan pintu masuk kita salah, kita nggak pikirin tuh rezeki kita halal haramnya, kita nggak mikirin yang masuk ke mulut itu apa. Itunya dulu dah. Sekarang jadi kembali lagi ke awal. Ayo coba, ilmunya udah ada nih, tinggal nungguin bersihnya gitu saja. Jadi kita udah ada ilmunya, gudangnya udah penuh nih, kita keluar dulu dah, benerin pintunya. Habis bener pintunya bener, baru kita masuk lagi. Insya Allah ilmu-ilmu yang dulu pernah dipelajarin jalan tuh. Ya, perbaiki masalah halal haramnya dulu. Bahkan ini disuruh untuk jauhi yang subhat. Nah tadi tuh kalau orang mukmin aja, dia kalau udah agak subhat, meragukan, hatinya tuh nggak tenang. Kita udah begitu belum? Kadang-kadang takutnya kagak kepikiran gitu. Nggak kepikiran sama sekali loh, bagaimana mau hatinya gelisah, kepikiran aja enggak ini hal haramnya gitu. Terlalu jauh kita dari mukmin ya. Lalu wasal rajulun bi Bisra ibn Haris, seorang bertanya kepada Bisir ya dan bin Haris, an rajulin lahu zaujatun wa ummuhu ta'muruhu bitalaqiha. Ya, jadi orang nanya sama Bashar, seorang ulama ya berarti, bahwa ada seseorang ya, dia punya istri dan emaknya nyuruh ceraiin gitu. Gimana tuh ceritanya gitu ya, dia punya bini, emaknya suruh ceraiin tuh bini lo gitu, emaknya yang nyuruh nih ya. Pokoknya kalau dia katakan in kana barro amahu fi kulli syai'in wa lam yabqa min barriha illa talaqu zaujatihi falyaf'al gitu. Kalau kata dia, seandainya ini anak benar-benar berbakti sama orang tuanya dalam segala hal gitu, sama emaknya segala hal dia bakti, dan tidak tersisa kebaktiannya kecuali masalah itu doang, maka kerjain. Maksudnya ini anak sami nawato nabat sama emaknya, apa aja akad kata emaknya dikerjain. Kalau emang begitu, berarti ini satu-satunya yang belum dikerjain, suruh talak, ya kerjain, talak juga berarti gitu. Kalau emaknya nyuruh, ya udah talak. Kalau emang dia benar-benar berbakti sama orang tuanya, nggak pernah berkata sedikit pun, nggak pernah menyakiti orang tuanya sedikit pun. Wa in kana baruha bitolaki zaujatihi summa yaqumu ba'da. Seandainya dia berbakti sama orang tuanya dengan menalak istrinya, kemudian dia setelah itu sama ibunya dan ibunya digampar, maka jangan pernah ngerjain talak.
Maksudnya belum sampai kita untuk menjadi yang berbakti sama orang tua. Kalau sama orang tua aja kita masih kasar, ya jangan lo talak bini lo, emang lo harus bener-bener baik sama emak lo gitu. Kita masih sering ngelawan, masih sering ini, ya yang maksudnya yang disuruh sama orang tua aja, yang masih yang baik aja kita belum kerjain, apalagi masalah talak yang masih meragukan ini ya. Jadi ngapain ngerjain talak disuruh sama orang tua, padahal talak itu masih ada permasalahan, kerjaan yang halal tapi dibenci Allah itu. Orang tua merintahin itu, merintahin sesuatu yang Allah nggak suka sebenarnya ya. Kita ngerjain gitu karena pengen berbakti, padahal ada orang tua kadang-kadang nyuruh ke pasar kita nggak mau. Lo jangan yang ini dikerjain, perintah orang tua, perintah yang bagus aja lo nggak kerjain. Jadi berbakti kita aja belum full sebaik banget, yang agak ekstrim jangan dikerjain. Kecuali udah full sama orang tua, apa aja kata orang tua disuruh kerjain. Nah, orang tua nyuruh yang ekstrim baru mulai kerjain. Ya, jangan ngerjain sesuatu yang ekstrim disuruh orang tua, yang nggak ekstrim aja sering kita nggak kerjain. Ini sama aja kayak kisah tadi ya, yang nanyain tentang apa namanya darah nyamuk, padahal itu tuh membunuh. Itu ada dua kisahnya. Ya paham ya. Jadi kita mendingan lempengin dulu bakti yang orang tua. Gitu. Ya. Yang paling kadang-kadang paling gampang kita kerjain adalah nyakitin perasaannya. Nah itu udah kagak bakti tuh. Iya. Ngomong kasar, ngomong nyakitin tuh. Ya. Orang tua apa yang ngelus dada, nah itu udah nyakitin. Ya. Itu nggak sampai kita kalau ngerjain yang kayak gini. Kalau yang talak gitu kan udah sampai hitungannya nih adalah syariat nih. Kerjaan halal tapi Allah benci. Walaupun yang nyuruh orang tua kerjain gak? Kerjain kalau emang kita kayak Wais Al-Qarni gitu. Tapi kelakuan kita belum sampai kayak Wais, yang emaknya digendong kemana aja gitu. Sampai dia mau ketemu Rasulullah karena takut tinggalin emaknya, akhirnya dia nggak masuk Islam. Kadang-kadang sahadat sama Nabi di depan Nabi, dia di daerah Irak, dia pengen jalan ke Madinah ketemu Nabi untuk sahadat, tapi dia nggak bisa menyampaikan itu, nggak bisa pergi ke Madinah karena emaknya nggak bisa ditinggal. Terus segitu aja tuh Wais ya, dia kan masuk Islam, dia pengen ketemu Nabi Muhammad. Makanya Wais Al-Qarni itu zaman Muhammad SAW, tapi dia nggak ketemu Nabi Muhammad sampai mati gitu. Atau ketika dia sempat ya ada kesempatan untuk dia lupa kisahnya. Ya kesempatannya emaknya udah meninggal atau apa gitu, kayaknya emaknya udah meninggal kalau nggak salah. Akhirnya dia ke Madinah, ternyata Nabi nggak ada, lagi perang gitu, nggak ketemu tuh. Akhirnya ya Nabi meninggal pun dia tidak pernah ketemu Nabi. Makanya Umar dinasihatin, nanti suatu saat zaman kepemimpinanmu ada seorang yang namanya Uwais Al-Qarni, begini-begini, dia mintalah doa kepadanya gitu. Umar disuruh minta doa kalau ketemu nanti, dikasih tahu Nabi tanda-tandanya, orangnya begini, orangnya begini. Nabi tahu, Nabi dikabarin Jibril, di WA sama Jibril, tuh orang yang mau ketemu gitu, tapi nggak ketemu gitu. Tuh Wais, saking berwaktunya sama mak, gitu. Gitu, gitu. Itu harus dipikirin tuh, ya. Masalah bakti, ya. Tapi tahu aja gitu. Emang mak begitu emang, kadang lagi gampang kadang-kadang. Ya. Tapi itulah hidup dan kehidupan. Lalu ini nama halaman selanjutnya, tapi udah gini 49 menit ya, dikit lagi sebenarnya, dikit lagi dah. Halaman 284. Wa inna ma ankara itu ada ya. Wa inna ma ankara hadal masail, hadhil masail, ankara hadhil masail mimman la yusbihu halu. Sesungguhnya ya apa-apa yang mengingkari atas masalah dari apa-apa yang tidak konsisten dengan hal ini, wa amma ahlul taqiq, maksudnya wa innama ankara, yang nggak dibolehin, maksudnya gitu, yang nggak dibolehin untuk masalah-masalah seperti ini, maksudnya masalah menjauhi yang subhat,
itu orang yang nggak konsisten sama hal-hal kehidupan yang lain gitu. Kalau yang sisi-sisi yang halal, yang haram itu tidak konsisten, menjauhi yang haramnya konsisten, ibadah sholatnya konsisten ya, berbaktinya konsisten, nah baru boleh menjauhi yang subhat. Kalau masih banyak hal-hal yang kita belum konsisten, ntar ngaji, ntar kagak, ntar izin, ya, itu masih ngapalin pahala yang baru, ntar lupa, gitu. Ini yang ngaji belum konsisten, belum bisa kesini, gitu. Ya, istiqomah di hal-hal yang lain dulu, istiqomah di hal-hal yang halal. Di halal aja istiqomah di dalam ritual, baru bisa menjauhi yang subhat. Karena ini tingkatannya udah di atas ya. Wa amma ahlu daqiq gitu. Adapun ahlu daqiq yaitu orang yang detil fil waro, di dalam urusan yang waro. Tuh detilnya udah. Emang detil istiqomah, menjaga diri banget hal-hal yang haram. Wa yasbihu haluhum hada. Maka dia bisa ngerjain yang ini, menjauhkan yang subhat-subhat. Waqad kana al-Imam Ahmad nafsuhu yasta'milu fi nafsihi hadzal wara. Yang sesungguhnya adalah Imam Ahmad bin Hambal buat dirinya sendiri dia melakukan ini, udah sampai tingkatan wara ini, di mana beliau mengatakan fa innahu amara may yastari lau samnan. Bahwa sesungguhnya dia memerintahkan kepada orang yang memberikan dia minyak, samannya minyak atau mentega kalau gitu ya, nggak beli mentega sama muridnya mungkin, gua mentega dong gitu. Nah, faja'a bihi ala warakin, lalu muridnya yang beliin itu bawa tuh mentega atau mungkin keju lah kalau bahasa kita, pakai kertas gitu, bawanya pakai kertas dibungkus. Fa amara bi raddil waraqi ilal ba'i. Lalu Ahmad bin Hambal bilang, ini balikin kertasnya ke tukang dagangnya, saya nggak beli kertasnya. Waroknya ya rasanya berat ya, betul banget dah, dia pantas ya. Kita yang masih kadang-kadang apa segitu dong gitu ya, ya masih urusannya culasnya banyak, terus udah mau yang kayak gitu, ini nggak boleh nih kertasnya, saya nggak beli. Lebay kalau gitu ya. Kenapa? Dia boleh udah, karena emang udah sangat detail sama hal-hal yang warok ya. Kalau buat kita aja dengernya kayaknya segitunya itu kan, kita bilang segitunya, karena memang luar biasa detailnya tentang masalah warok. Subhat ya kan, saya belinya cuma minyak, kenapa ada bungkusnya saya nggak beli begitu. Kalau justru malah apa, sebel ke Indomaret disuruh beli plastiknya gitu. 5.000 ya Pak tasnya, bayar. Emang benar bayar harusnya, pokoknya gratisan aja sih. Ya tuh, beliau malah nggak terima, saya nggak beli ini bungkusnya. Hebat kan. Nah kalau kita makan bubur pakai mangkok tukangnya, berarti Pak izin ya, saya minjem mangkoknya gitu. Harusnya dikasih di tangan buburnya gitu. Ya. Kalau mau detail kayak gini berarti kan kita mesti ijab kabul, Pak ini saya minjem mangkoknya ya buat saya makan. Paling tukangnya bilang, iya ribet banget loh. Paling begitu ya. Tuh, ya hal-hal yang kayak gini memang ya detail sih memang, cuma kayaknya ya memang ada, harusnya agaknya kita mikirin ya seenggaknya nggak kayak gini banget, tapi mikir yang agak serius gitu. Wa kana yunkiruhu alam malam yasil ila hadzal maqam. Ini ada terusnya di mana tuh, jauh tuh di bait itu juga, tapi paling bawah tuh gitu. Sebelum habis wakana yunkiruhu tuh. Nah, wakana adalah yang namanya mengingkari ataupun tidak boleh ngerjain yang kayak gini, malam yasir ila hadil makom, yang belum sampai ke makom kayak gini, ke makom kayak Ahmad bin Hambal. Kalau belum sampai ke makom kayak beliau yang benar-benar detail nggak sesuatu, jangan, ngerjain aja dulu, ngaji yang rajin aja dulu ya, istiqomah ngaji aja belum dapat gitu ya. Seenggaknya sebenarnya libur bisa dihitung sama jari gitu dalam 10 tahun itu baru istiqomah. Coba ada beberapa kali libur gitu, itu salah satunya
hal-hal yang begitu-gitu. Maksudnya salah satu contoh istiqomah ngaji, istiqomah sholat apaan misalnya, kerjain ini istiqomah itu tahun-tahun. Nah itu dulu yang sunnah-sunnah dulu dah. Kalau ini udah menjauhi yang subhat detail ini, ya makomnya belum sampai. Bal yatasamahu fil makruhati zahirah. Yang mana nggak sampai tingkatan makom ini, maksudnya kenapa? Masih toleransi kepada yang makruh-makruh zahir. Masih toleransi, maksudnya nggak apa beda, gitu. Nggak apa beda merokok, gitu. Insya Allah makruh doang, gitu. Berat kesini berarti masih mentoleransi hal-hal yang makruh, gitu. Ya, wa yuqaddimu ala subhat, dan masih qadimu maksudnya mendahulukan, masih mengambil yang subhat gitu. Yang subhat masih biasa gitu, nggak terlalu pikirin yang apa beda. Sebenarnya kan subhat buat kebenaran hukum ya, karena sekarang ada pemudahan dari ulama aja bahwa makanan-makanan yang di restoran yang tidak dipotong dengan bismillah atau enggak, kan nggak tahu. Itu kan pasti berarti kan subhat sebenarnya. Kita nggak tahu itu motongnya pakai bismillah apa enggak. Tetapi kan ulama sekarang bilang dengan bismillah halal. Tetapi sebenarnya tetap aja subhat itu. Ya, kalau itu kan prasangka berarti. Prasangka kita anggap sudah dipotong pakai bismillah. Tetap aja sak, ya kan? Sak jatuhnya roib kan tadi itu kegelisahan. Bagi orang mukmin masih gelisah. Ini makhluk masih. Tapi kita kan masih mentolerir itu. Ya. Agak berat gitu untuk sampai ke tingkatan yang begini, min ghairi tawaqqufin, tanpa ada pertimbangan kita masih. Nah ini kalau udah ada pertimbangan berarti udah agak boleh mulai, maksudnya mulai mikir nih, boleh nggak ya, tapi insya Allah pakai bismillah nggak apa-apa kali ya. Nah ini berarti kan udah mikirin, ini udah boleh kemungkinan mulai ke sini. Ya kalau masih cuek aja nih, makruh nih, ya nggak apa-apa sih makruh gitu, tapi sebenarnya nggak baik, harusnya gue udah ninggalin yang makruh nih gini. Itu ada perdebatan di hati, ada kegelisahan, itu sebenarnya sudah masuk, udah bisa ke situ. Ini kan maksudnya ini yang nggak boleh adalah orang yang masih nggak mikirin sama makruh, bodo amat gitu. Biasa aja makan yang makruh, sama yang subhat nggak pernah resah, nggak pernah gelisah, dicuek aja gitu. Nah yang begitu jangan kejauhan masih. Seenggak-enggaknya ngaji di sini, ya udah lama gitu ngaji. Seenggak-enggaknya mulai resah kepada yang makruh, agak ada perasaan gelisah, mikirin yang subhat, makan yang subhat, dapat materi yang subhat. Seenggak-enggaknya udah mulai resah gitu, udah mulai ada goncang. Tadi kan dibilang orang mukmin itu tergoncang jiwanya, gelisah hatinya saat dia dapat sesuatu yang subhat. Nah ini kita gelisah nggak? Walaupun kita masih makan atau masih ngambil, tetapi kalau udah seenggaknya ada kegelisahan, itu udah agak bagus, gitu. Udah mulai hidup keimanan kita. Lalu waqala sallallahu alaihi wasallam, fa innal khaira. Nah ini hadis nabinya kan terakhir begitu. Fa innal khaira tuma'ninatun wa innasyarra raibatun. Karena sesungguhnya kebaikan itu maksudnya sesuatu yang baik, maksudnya jauh dari subhat, apalagi haram, dan jauh daripada keraguan. Materi yang kita dapat nggak ragu, kita yakin ini halal. Makanan yang kita makan kita nggak ragu, kita halal. Karena dengan begitu tuma'ninatun akan menenangkan jiwa. Ya, fa inna syarra. Nah kalau yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, yang subhat, yang haram bahkan itu raibatun, akan menggelisahkan hati. Ya, makanya itu kita harus coba untuk membuat mukmin sih sebenarnya ini. Mukmin itu begitu. Kalau dia dapat yang halal dia tenang. Dia agak ragu, dia gelisah. Gitu. Ini makanya buat orang mukmin ini hadis. Karena buat orang-orang yang nggak mukmin, yang nggak ada ngaruhnya, mau yang haram mau dia tenang aja gitu. Ya, nggak ada kegelisahan, nggak ada, biasa aja, mau yang haram kayak yang halal. Itu, ini maksudnya buat orang mukmin begitu. Makanya disuruh ambil yang halal biar lo tenang. Karena akan gelisah orang mukmin kalau ambil yang haram. Ya anal khaira tatmainnu bihil qulub. Bahwa sesungguhnya yang baik itu akan menenangkan hati. Wasyara tartabu bih.
yang buruk itu akan membuat gelisah hati. Ya, wala tatma'innu ilaihi, enggak akan tenang atas hatinya itu. Wa fi hadza isharatun ila rujui ila qulubi indal istibah. Ada kembalinya kepada hati saat ada kesamaran, keraguan. Ya. Akan datang nanti tambahan tentang hadis ini, tentang masalah yang meragukan. Ya. Itu sampai sini aja insyaallah. Al-Fatihah. Hadul bihadratin Nabi siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka hamdan ya rabbana hamdan wa rabbana nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah rahmatullahi wa Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.